batik motif parang lereng. Motif batik ini menjadi tenar seiring pemberitaan pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Namanya muncul ketika Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo sekaligus kakak dari Kaesang, mengimbau kepada tamu undangan untuk tidak mengenakan motif batik parang lereng saat hadir di Pura Mangkunegaran Solo. Apa alasan larangan itu? Sebenarnya, apa makna dari motif parang lereng? Parang merupakan salah satu motif batik dari Pulau Jawa yang telah diciptakan sejak masa Keraton Mataram di abad 16. Saat itu, motif batik ini hanya boleh digunakan oleh para raja dan keturunan raja saja. Motif parang ini sudah ada sejak zaman Mataram ya, Kerajaan Mataram, Kartosuro. Jadi ini adalah motif paling lama, motif sakral yang memang dibuat untuk kalangan kalangan keraton. Pasti ya, kalau kita telusuri sejarah kan memang zaman kerajaan dan zaman dahulu gitu ya, itu kan memang untuk strata atau status sosial, atau memang ini membedakan bahwa ini adalah yang pakaian yang diagem, yang dikenakan oleh kalangan keraton, kalangan kerajaan, kalangan istana saat itu ya. Motif parang menggambarkan sebuah garis menurun dari tinggi ke rendah secara diagonal dengan kemiringan 45 derajat. Nama parang berasal dari bahasa Jawa pereng yang berarti lereng atau tebing. Hal itu mewakili motif parang yang menyerupai huruf S secara diagonal atau garis miring. Huruf S yang saling menjalin dan tidak terputus melambangkan kesinambungan dan juga makna untuk tidak menyerah mengarungi hidup yang berliku dan terus berusaha untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Bentuk dasar S diambil dari ombak samudra, melambangkan semangat yang terus berkobar dan tak pernah padam. Garis lurus diagonal pada motif batik ini menjadi lambang rasa hormat, keteladanan, dan ketaatan pada nilai-nilai kebenaran. Motif parang juga bermakna filosofis sebagai kedudukan raja. Saat ini, motif batik parang telah menjadi warisan budaya dan boleh dipakai masyarakat luas. Namun berbagai makna filosofis motif yang ada di setiap bentuknya membuat penggunaan motif parang tidak boleh sembarangan. Karena memang berdasarkan sejarah memang motif ini dipakai untuk kalangan di dalam istana, di dalam keraton, dan memang hanya dipakai untuk penguasa saat itu dan keluarganya. Jadi kenapa enggak, dan zaman dahulu memang dipakai untuk strata atau status sosial gitu. Ya, karena kita juga menghormati bahwa memang kenapa dilarang, karena ini areanya adalah area dalam hal ini terkaitnya Istana Mangkunegaran ya. Di Keraton Yogyakarta, larangan ini ada dalam Undang-Undang Keraton tahun 1927 dan masih berlaku hingga kini. Keraton Surakarta juga menerapkan larangan yang serupa. Dalam naskah nomor 27, undang-undang yang berisi tentang larangan mengenakan pakaian dan perlengkapan pakaian di area Keraton Surakarta. Aturan ini dikeluarkan oleh Susuhunan Pakubuwono III pada tahun 1749 hingga 1788. Seiring pergantian tahta, aturan itu mengalami perubahan. Ya, kalau kita lihat telusuri sejarah, telusuri beberapa catatan ini ya. Jadi ada parang barong, parang klitik, dan beberapa jenis parang lainnya. Dan ini masing-masing motif ini tergantung pada momen yang dipergunakan. Oh, parang klitik misalkan untuk keputren, untuk para putri yang bisa mengenakan ini. Namun, baik di Kesultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta, motif parang barong hanya boleh digunakan oleh raja. Batik telah menjadi kebanggaan bangsa Indonesia yang mendunia. Berbagai motif, warna, dan kreasi melayakkan batik menjadi warisan budaya tak benda dan diakui dunia internasional.
Menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk melestarikan batik beserta filosofinya.